Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam dimensi 3. Dimensi 3 terbentuk dari 3 elemen, yaitu titik, garis, dan bidang. Titik adalah lukisan tanda nokta yang dibubuhi nama menggunakan huruf kapital. Suatu titik tidak memiliki besaran dan tidak berdimensi. Garis adalah himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang dan berdimensi 1. Sedangkan bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan luas, sehingga dikatakan berdimensi 2. Seperti contoh di samping, titik A berada di luar garis, titik B di luar bidang. Kedudukan ini mempunyai syarat-syarat khusus, yaitu sebagai berikut. Kedudukan titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap garis yaitu ada 2, titik terletak pada garis, titik berada di luar garis. Kedudukan titik terhadap bidang yaitu ada 2, titik berada pada bidang, titik berada di luar bidang. Kedudukan titik terhadap garis yaitu ada 2, titik terletak pada garis, titik berada di luar garis. Titik terletak pada garis yaitu titik berada pada garis karena garis itu melalui titik. Titik berada di luar garis yaitu titik berada di luar garis karena garis itu tidak melalui titik. Seperti gambar di samping. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang adalah sebagai berikut. 1. Garis berada terletak pada bidang, contohnya garis AB. Garis berada pada bidang karena ada 2 titik yang dilalui garis pada bidang itu. 2. Garis memotong atau menembus bidang, yaitu garis PQ. Garis menembus atau memotong bidang karena ada 1 titik yang dilalui garis pada bidang itu. 3. Garis sejajar dengan bidang, contohnya garis LS. Garis sejajar dengan bidang karena garis itu sejajar dengan salah satu garis pada bidang itu. Di gambar di samping. Selanjutnya yaitu kedudukan bidang terhadap bidang lain. A. 2 bidang yang saling sejajar. 2 bidang sejajar apabila tidak ada satupun garis berpotongan bidang dari kedua bidang, seperti contoh di samping. B. 2 bidang yang saling berpotongan. 2 bidang berpotongan apabila terdapat garis berpotongan bidang, yaitu garis persekutuan yang merupakan bagian dari kedua bidang, seperti contoh di samping. C. 2 bidang saling berimpit. 2 bidang saling berimpit apabila setiap titik yang terletak pada bidang A juga terletak pada bidang B, atau setiap titik yang terletak pada bidang B juga terletak pada bidang A, seperti contoh di samping. Materi kedua yaitu proyeksi titik dan garis pada bidang. Proyeksi adalah proses penjatuhan titik dan garis pada suatu bidang. Proyeksi dapat disebut juga dengan pencerminan. Proyeksi dilakukan dengan cara menjatuhkan titik atau titik tersebut pada garis tegak lurus terhadap bidang, dan biasanya dilambangkan dengan tanda aksen. Seperti contoh di samping ini menjelaskan proyeksi titik T ke bidang ABCD, dan gambar di samping menjelaskan tentang proyeksi garis MN ke bidang ACGE yang menghasilkan garis MN. Baik, di sini saya akan menjelaskan jarak 2 garis sejajar, jarak garis dan bidang yang sejajar, dan jarak 2 bidang sejajar. A. Jarak 2 garis sejajar. Jarak antara garis G dan H yang sejajar adalah garis AB dalam koma dengan titik A adalah sebarang titik pada garis G, dan titik B merupakan proyeksi titik A pada garis H. Seperti contoh di samping yang menjelaskan jarak 2 garis sejajar. B. Jarak antara garis dan bidang yang sejajar. Jarak antara garis G dan bidang A sama dengan panjang ruas garis AB. AB tegak lurus bidang A dan garis G. Seperti gambar di samping yang menjelaskan jarak antara garis dan bidang yang sejajar. C. Jarak 2 bidang yang saling sejajar. Bidang A sejajar dengan bidang B, maka jarak kedua bidang sama dengan panjang ruas garis AB. AB tegak lurus dengan kedua bidang, seperti gambar di samping. Yang menjelaskan jarak antara 2 bidang yang saling sejajar.
Dan saya menjelaskan jarak dari titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Jarak adalah panjang ruas garis penghubung kedua bangun itu yang terpendek dan bernilai positif. A. Jarak antara titik dan titik. Jarak antara titik A dan titik B adalah panjang ruas garis AB, seperti gambar di samping. B. Jarak antara titik dan garis. Jarak antara titik A dan garis G, titik A terletak di luar garis G, adalah panjang ruas garis AA dengan titik A merupakan proyeksi titik A pada garis G. Dengan perkataan lain, jarak antara titik A dan garis G ditentukan dengan cara menarik garis dari titik A tegak lurus garis G sehingga memotong garis G titik A. Maka garis A adalah jarak antara titik A dan garis G. Lihatlah gambar yang C. Jarak antara titik dan bidang. Jarak antara titik A dan bidang A adalah panjang ruas garis AA dengan titik A merupakan proyeksi titik A pada bidang A. Karena A dan AA B, maka hasilnya adalah AA bidang A. Seperti gambar di samping saya adalah jarak antara titik ke bidang. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang sudut antara garis dan bidang. Sudut adalah kemiringan yang dihasilkan antara garis dengan garis atau garis dengan bidang. Sudut pada dimensi 3 bisa disimbolkan dengan A, B, atau B. Jika garis tidak tegak lurus, maka bidang A akan sudut antara garis B dan bidang A adalah sudut lancip yang dibentuk oleh garis G dan proyeksi garis G pada bidang A. 1. Jika garis B tegak lurus, maka maka sudut antara garis B dan bidang A adalah 90. Jika garis B terletak pada bidang A atau sejajar dengan bidang A, maka sudut antara garis B dan bidang A adalah 0 derajat. Seperti gambar di samping adalah sudut antara garis dan bidang. Selanjutnya adalah sudut antara dua bidang. Sudut antara dua bidang yang berpotongan adalah sudut yang terbentuk oleh dua garis pada masing-masing bidang tadi, di mana setiap garis itu tegak lurus pada garis potong kedua bidang tersebut di suatu titik. Garis dalam kurung A, B sama dengan berpotongan bidang A dan B. AB dan BC tegak lurus dalam kurung AB. Samping adalah sudut antara bidang A dan B.